Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Reza Rauf dengan NIM Z1K0226. Saya berasal dari Universitas Hasanuddin dan saya salah satu peserta program Permata Sakti yang mengambil mata kuliah di Universitas Bengkulu, mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir secara terpadu. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah tersebut. Saya tampilkan. Jadi sebelumnya saya sudah mengerjakan soal ini sebagai dua nomor. Yang soal pertama itu mengenai permasalahan soalnya itu menanyakan permasalahan wilayah pesisir di kota saya dan solusinya secara terpadu, lestari, dan berkelanjutan. Kemudian soal kedua itu mengenai dimensi apa yang mendukung pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan di wilayah saya, baik dari dimensi sektoral, ilmu, dan ekologis. Nah, jadi saya sudah jawab tadi malam dan saya akan paparkan melalui video saya ini. Baik, mengenai soal pertama tentang permasalahan pesisir di kota saya. Jadi berhubung saya ini lahir di Kota Makassar, tumbuh di Kota Makassar, dan sekarang tinggal di Kota Makassar, jadi saya ambil permasalahan pesisir di kota saya sendiri. Nah, untuk menjawab soal ini, saya sudah mengumpulkan beberapa jurnal dari berbagai sumber. Juga ada beberapa penelitian yang bersangkutan tentang permasalahan yang akan saya bawakan di sini. Nah, yang pertama, Makassar merupakan salah satu kota di wilayah Indonesia dengan konsentrasi penduduk terpadat di wilayah pesisir. Nah, ini masalah pertamanya. Kita bisa lihat bahwa penduduk Makassar di wilayah pesisir sangat padat. Nah, kemudian wilayah pesisir Kota Makassar itu terbagi dalam 3 kawasan, yaitu pesisir bagian selatan sebagai kawasan perekonomian dan pariwisata. Kemudian ada pesisir bagian tengah sebagai kawasan pelabuhan dan industri, serta pesisir bagian utara sebagai kawasan konservasi tanaman mangrove. Nah, masalah utama yang diangkat di soal kali ini, saya akan mengangkat permasalahan utama mengenai keberadaan sampah yang terus meningkat. Sampah-sampah ini yang tidak dikelola dan terbuang bebas ke lingkungan akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemarannya juga ini bersifat multi aspek dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, tidak bisa dipungkiri juga bahwa wilayah pesisir ini termasuk wilayah yang rentan terhadap pencemaran sampah. Hal ini dapat menyebabkan pendangkalan pantai dan perubahan beberapa parameter kualitas air. Pencemaran sampah juga dapat mengurangi nilai estetika lingkungan pesisir, mengganggu pelayaran, membahayakan kehidupan biota dan lingkungan laut, dan tentu saja akan merugikan masyarakat secara sosial dan ekonomi, membahayakan juga kesehatan manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dampak lainnya adalah dapat mengangkut polutan organik yang persisten, menyebabkan sedimentasi, eutrofikasi atau red tide pada alga, kekurangan oksigen atau anoksia, serta kontaminasi logam berat dalam rantai makanan dan masuknya spesies asing. Nah, pencemaran yang terjadi dari akibat penumpukan sampah ini berpengaruh terhadap saluran air. Nah, kita ketahui bahwa saluran air ini memiliki peran yang sangat penting, yakni berfungsi untuk menyalurkan air hujan, air permukaan, bahkan air pembuangan ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Namun, di sisi lain juga saluran air ini turut membawa sampah masuk ke perairan pesisir. Nah, dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Yosafat, sampah yang sampai ke pantai berasal dari sungai atau aliran yang ada di wilayah tersebut. Sampah yang masuk ke perairan dapat menyebabkan sedimentasi, pendangkalan, dan menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan. Selanjutnya dapat menghambat proses fotosintesis tumbuhan air dalam menghasilkan oksigen sehingga kondisi perairan akan kekurangan oksigen. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kehidupan organisme lain dapat terhenti. Cemaran yang masuk ke badan air pada akhirnya bermuara ke laut, sehingga daerah yang dekat dengan sungai dan drainase akan lebih peka terhadap pencemaran sampah. Nah, itu pemaparan masalah yang saya temukan. Saya mengangkat tentang masalah sampah dan dampak-dampaknya, yaitu pencemarannya terhadap saluran air. Kemudian untuk solusinya sendiri, saya akan mencoba menggunakan pendekatan
Nah, seperti kita ketahui bahwa banyaknya sampah dan cemarannya, serta tingginya tingkat sedimentasi yang masuk dalam wilayah pesisir, perlu dilakukan suatu pengendalian, pencemaran limbah, dan pengaturan pengolahan daerah aliran sungai. Hal ini merupakan masalah yang kritis, sehingga perlu dilakukan sebuah tindakan langsung, baik secara hukum formal maupun hukum adat. Nah, hukum formal ini tentu saja merupakan tanggung jawab pemerintah, bersangkutan dengan pemerintah, dan karena kita menyangkut wilayah pesisir dan tentu juga menyangkut kehidupan warganya, maka hukum adat dalam penyelesaian masalah ini harus tetap berlaku. Nah, untuk menciptakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Nah, itu tadi penggunaan hukum adat dan hukum formal itu bisa juga digunakan untuk menciptakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Nah, kerjasama tersebut untuk menangani masalah tersebut maka perlu dirumuskan suatu penataan ruang yang juga masih bersangkutan dengan pemerintah daerah dan pusat, dan kemudian juga kita butuh sebuah pengelolaan dan pengusahaan kawasan wilayah pesisir yang memiliki dimensi keterpaduan, baik itu secara ekologis, sektoral, dan disiplin ilmu, serta keterpaduan antar stakeholder. Nah, keterpaduan ini akan membawa tujuan berkelanjutan untuk pembangunan wilayah pesisir, yang pada akhirnya dapat mencapai juga pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan, serta adanya kepedulian antar generasi. Nah, itu tadi solusi yang saya tawarkan. Cukup singkat, tapi itu cukup singkat, namun bisa menjelaskan beberapa aspek yang diperlukan untuk menangani masalah ini. Nah, kemudian untuk menjawab dimensi apa yang mendukung pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan di wilayah saya. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa kawasan pesisir adalah ruang daratan yang terikat erat dengan ruang lautan. Nah, kawasan pesisir sebagai suatu sistem, maka pengembangannya tidak dapat terpisahkan dalam pengembangan wilayah secara luas. Wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Nah, kemudian kita ketahui bahwa pengolahan sumber daya pesisir secara terpadu itu merupakan proses iteratif dan evolusioner untuk mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan atau sustainability. Nah, dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, sebagai kawasan yang bermanfaat untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang, dan tantangan. Pengolahan pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan serta ruang dengan mengindahkan aspek konservasi dan keberlanjutannya. Nah, untuk dimensinya sendiri, pengolahan wilayah pesisir secara terpadu penting dilakukan mengingat banyaknya kegiatan yang dapat diimplementasikan. Sehingga menurut saya perlu dirumuskan suatu konsep penataan ruang atau strategic plan, serta berbagi pilihan objek pembangunan yang serasi. Dalam konteks ini, maka keterpaduan pengolahan wilayah pesisir sekurangnya mengandung tiga dimensi, yakni sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral di wilayah pesisir berarti diperlukan adalah adanya suatu koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi. Dalam hal ini kita bisa katakan horizontal integration, dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pemerintah pusat. Dalam hal ini kita sebut vertical integration. Sedangkan keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa dalam pengolahan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar interdisiplin ilmu atau interdisciplinary approaches yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Hal ini wajar dilakukan mengingat wilayah pesisir ini pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Tak bisa dipungkiri bahwa wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di kawasan sekitarnya dan lahan atas atau unplanned areas.
maupun laut lepas atau oceans. Kondisi empiris di wilayah pesisir ini mensyaratkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis atau ecological linkage yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Nuansa keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi, mengingat bahwa suatu pengelolaan terdiri dari tahap utama, yaitu perencanaan, implementasi, dan monitoring atau evaluasi. Baik, itu penjelasan dari saya. Semoga bisa menjawab dua nomor UAS dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua dosen pengampu, Pak Johar, Pak Yarjohan, Pak Dede, dan Pak Ari. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua di mata kuliah ini atas kerjasamanya selama semester ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.